Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyauta muyung-muyung amat. Yang jawab salam saya doain mudah-mudahan dia hidupnya pada berkah. Nenek-nenek yang jilbabnya rada mereneng yang nyala, mudah-mudahan yang nyautnya yang jalan saya mudah-mudahan pulang dari sini mudah-mudahan bisa pada berangkat haji. Nih ibu pada mau berangkat haji. Punya duit? Enggak punya duit. Yang penting kita niat ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Udah segitu aja mukadimahnya, yang banyak ya Bu. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sohibul Bait, keluarga besar Golok Sembelih Krisduren, yaitu Bapak Haji Muhammad Siddiq beserta istri. Kita doain beliau semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan kehidupannya. Dan mudah-mudahan apa-apa yang diniatkan, dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarramnya Hajiah Uliyah binti Haji Abbas. Itu nyaji ya? Biar sehat nyaji. Mudah-mudahan saya doain biar sehat badannya dan sehat kantongnya. Yang terhormat Ibu Nur Hayati Al-Mukarram Ustazah Haja Yusroh yang mana tadi? Udah pulang? Udah pulang ngaronin nasi lagi nggak lagi. Yang terhormat Al-Mukarram Ustazah Haja Badriyah yang tadi suaranya melengking banget kali ya. Makanya tadi saya ngomong Bu Haji. Nah ini keluarga keturunan lek-lekan enak-enak amat ini ya. Gua gila cabut, Roman angob aja Roman bernada kali ya. Yang terhormat Ustazah Ibu Murni ada? Dua Haji Bapak pulung amat itu. Sohibul Bait, saudara saya, abang saya, yaitu Kakanda Muhammad Rizki beserta istri. Gara-gara beliau saya bisa nebak kemarin. Dan ibu-ibu dan ibu hajah, ibu ustazah dan ibu-ibu janda, ada janda? Mana? Janda tua-tua banget ini ya. Kalau janda yang tua urusan dia dan noh ngeramen ya. Kalau janda muda urusan saya dah. Para ibu-ibu, para jamaah yang mohon maaf yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, karena kalau saya sebutin kebanyakan keburu ulet dono rupuk ya. Tanpa terkecuali mudah-mudahan saya doain ibu-ibu mudah-mudahan pulang dari majlis yang penuh keberkahan ini Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah berkahkan kehidupan kita, dan mudah-mudahan yang sedang usaha mudah-mudahan biar usahanya tambah lancar, tambah barokah, dan mudah-mudahan diberikan keturunan anak yang solehin dan solehah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman wal Islam, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, memenuhi undangan dalam rangka tasyakuran atas kelahirannya putra keempat dari Kakanda Muhammad Rizki atau Bang Kiki, yaitu yang bernama Muhammad Dias,
Yang tadi udah dimerekin, udah disain itu saja udah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan Muhammad Gias ini kelak dewasa nanti menjadikan anak yang soleh, berguna bagi nusa dan agama, dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan mudah-mudahan yang terutama kita doakan, mudah-mudahan kelak dewasa nanti menjadikan anak yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Rabbal. Sholawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada pemimpin besar kita, Nabi Yuna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang udah jam 5 kurang 2 jam. Alangkah baiknya saya nggak panjang lama-lama ini ngomong begini, karena saya datang kemari pertama saya silaturahim. Saya dari kampung Bogor, Tarumajaya, Bekasi Utaranya, tahu aja. Biasanya yang tahu benar-benar tahu berarti ibu-ibu jangla ini begini. Ya Bu, yang pertama saya datang kemari, pertama saya silaturahim. Saya makmuman aja sama Bang Kiki, sama Babaji Sidik. Saya megang mic ini saja, hitung-hitung saya belajar muhadoroh aja ini. Karena lebahnya ini mic karena ada medinya nya. Ada medinya nih mic. Biar katanya di toko banyak banget juga merek Toa ya. Merek Sur yang mereknya A83A juga yang di Mas itu banyak. Lebahnya ini mic ada medinya. Ya. Ya ini ngir aja. Saya nggak berpanjang kalam, ngaji mah jangan panjang-panjang ya Ustazah ya. Bentaran doang. Sebenarnya pengen kemari saya megang mic langsung pengen doa makan, pengen nah. Orang senebak dari tadi udah nenep kali. Dan dari rumah saya belum makan lagi, kempong rada koclak lagi. Ngaji jangan panjang-panjang. Buat apa kita ngaji panjang-panjang kagak masuk, mendingan mana pendek masuk? Saya mau nanya. Hah? Panjang masuk. Mentok ngaji. Iya, saya nggak panjang kalam kagak. Bentaran doang, hitung-hitung saya belajar muhadharah. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di siang menjelang sore yang penuh keberkahan ini kita kumpul di tempat yang penuh keberkahan ini, tidak lain tidak pula kita membantu mendoakan rasa syukurnya warga besar dari Kakanda Muhammad Rizki atas dikaruniakannya seorang anak putra dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus acara walimatul haqiqah. Nenek-nenek butakan orang sini nanya, apa sih Ustaz walimatul haqiqah? Hukum walimatul haqiqah itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa manfaat kita mengadakan walimatul haqiqah? Agar pertumbuhan anak-anak kita kelak dewasa nanti sifatnya kagak merugul. Merugul apa nih bahasa sini ya? Kagak mengkakon. Kalau nih bocah dari masih kecil kita ke wali, kita hakikatkan biar nih bocah gede, biar kagak merugul. Tujuan kita hakiko biar nih bocah udah gede gampang diajarin. Itu merugul namanya. Kalau bahasa merugul, kalau dibutakan saya, nih bocah dikata ada, kagak ada, kira disuruh menyanyi dagang rangked. Girang gegara serada doyan. Makanya bocah yang begini dikata sakit, makanya doyan. Berabe punya anak yang begini. Makanya manfaat kita mengadakan walimatul haqiqah biar pertumbuhan anak kita dewasa nanti kagak merugul. Dan juga ada manfaat kita mengadakan walimatul haqiqah kepada anak kita. Kalau dewasa nanti anak-anak kita, bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita? Makanya tadi sudah disebutkan oleh ustazah kita, ketika bayi yang baru lahir ke muka bumi ini, itu dengan kalimat kullu maulubin rahina wal murtahanun bil haqiqah. Setiap bayi yang baru lahir ke muka bumi ini dalam keadaan tergadaikan. Maka seorang bayi ini ditebus oleh kedua orang tuanya dengan dengan haqiqah. Seorang anak laki berarti dia motong kambing 2 ekor. Kalau wadon 1 ekor. Tapi ini alhamdulillah
Kakanda Muhammad Rizki motong kebo. Kalau bahasa butekan saya, ini berarti diambulin namanya nih anak. Bener ya? Biasanya kambing, ini kebo. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadikan satu wasilah kelak dewasa nanti Muhammad Gias ini mudah-mudahan rezekinya berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Manfaat dari walimatul haqiqah ini, Bu. Makanya ada satu kalimat haqqul walid li waladihi salasun. Kewajiban orang tua itu ada 3. Yang pertama, ketika kita diberikan karunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban orang tua yang pertama hayusna ismahu, artinya apa? Memberikan satu nama yang baik-baik. Ketika kita dititipkan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang tua mempunyai kewajiban. Kalau bahasa kitanya, ini anak kudu kita merekin. Kita kudu namain. Namain juganya, namain anak jangan sekena-kenanya. Karena nama adalah doa. Jangan kayak orang dulu, wak-wak kita namain anak sekena-kenanya. Ada Bokor, Pengki. Ada tetangga saya namanya Bang Buang. Punya adik namanya Pungut. Dia buang pungut, dia buang pungut, begitu aja. Orang dulu karena jarang majlis taklim begini. Makanya orang tua dulu ketika dikasih anak oleh Allah, namain anak sekena-kenanya. Makanya kita sebagai orang tua, kita mempunyai kewajiban ketika kita diberikan titipan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kewajiban kita namain anak yang bagus-bagus, yang baik-baik. Misalkan Muhammad Gias, ini bagus. Ustadz, sekarang 2022, boleh nggak kita namain nama Nabi? Boleh. Idris, Yahya, boleh. Adam, boleh. Ustadz, ini tetangga saya nama Nabi udah banyak banget. Saya pengen merekin nama anak saya dari nama malaikat. Boleh. Boleh. Mikail, Zaroki, boleh. Cuman atuh jangan. Ijroil. Jangan sekata-katanya. Merekin anak nama Ijroil. Karena dibutakan saya pernah kejadian, uangnya lagi cengap-cengapan, lagi payah. Cucunya malah lagi di daerah Pekalongan. Apa kata anak yang pertama? Nang ajanya, bontot, lagi nyampe Ijroil. Emang uangnya lagi cengap-cengapan. Ijroil mau nyampe. Gua kan ada kotok-kotokan nih, ngomongin jadi aja. Tuh. Makanya namain anak yang bagus-bagus yang ada dalam Al-Quran. Ustadz, saya pengen namain anak saya namanya Tony. Memang Tony ada dalam Al-Quran? Ada, Ustadz, tersamarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lah, lempangan setan. Dia baik ininya. Namain anak. Ada dibutakan saya, ibu-ibu rumahnya samping majlis taklim, kagak pernah ngaji, bayang kagak, ngaji kagak, sama gurunya rada gedeg. Ada di sini ibu-ibu yang begitu. Ngaji kagak, rumah samping majlis taklim, ngaji kagak, sama gurunya rada gedeg. Yang begitu itu hidup agak berkah, belangsa. Ada dibutakan saya, tetangga saya, nenek-nenek itu punya anak, ibu-ibu, lagi pernah nyampur sama orang. Anak lahir, wadon, namain Siti Khonas. Kata-katanya aja itu. Tahu arti Siti Khonasnya? Siti Khonas itu artinya mediwadon, setan wadon. Boleh juga itu bocah udah gede, jangan belak-belak, kagak pulang-pulang. Nah ini hati-hati. Makanya kewajiban orang tua yang pertama namain anak yang bagus-bagus. Biasanya kalau orang Betawi, ini butakan sini kan orang Betawi kalau namain anak kan ada ciri-cirinya. Ya. Ada namanya yang rada mangap. Ya, Asmaroh. Ya, Kuro. Dia rada mangap-mangap dia. Punya anak laki, orang Betawi biasanya begitu. Ada yang namanya laki, nah rada nyengir orang Betawi apa? Kiki. Nyengir dia. Bener ya? Hari ini tuh orang Betawi. Makanya orang Betawi itu udah punya ciri khas. Sama kalau orang Sunda, si Asep, ya si Cecep. Makanya depannya boleh kita sadur. Depannya misalnya Muhammad Cecep, apa Muhammad Asep. Ngerti sadur ini ya? Ngerti sadur ya? Hah?
Bahasa apa nih sadur ya? Orang zaman dulu kan begini ya, wah kita ngomong, tong ambil air panas apa no, lu campurin air adem biar hangat-hangat pupuk, lu sadur kan begitu ya. Kalau kata wajul zaman dulu namanya dipanggil hangat-hangat pupuk. Itu dari mana tuh bahasa? Tuh. Makanya namain anak sangat penting. Ada ibu-ibu, Ustadz ini zaman udah modernisasi, mentang-mentang anaknya lahir bulan Januari namanya Ahmad Januar. Dapat anak lagi wadon bulan Februari dan namanya Siti Febri. Dapat anak lagi bulan anak laki bulan Maret namanya Marto. Namanya anak yang sana kenanya nya bebae karena panggilan itu nama adalah doa. Yang sekata-katanya. Yang kedua, kewajiban orang tua ketika dititipkan anak oleh Allah Subhanahu wa taala ayu adibahu, didik anak. Makanya ketika bayi yang baru lahir, ketika matanya ini masih rayang-rayang, badannya masih rada emod, maka disunahkan orang tuanya ketika bayi yang baru lahir itu disunahkan dikumandangkan ajang di kuping kanan dan diikomakan di kuping kiri. Cuman babanya ngajarin kudu ada ilmunya. Jangan mentang-mentang dia keturunan Kori, ditompok tuh bocah ajan yang kayak ajan makan. Allahu Akbar. Ningang tuh bocah matanya mendelik, mukanya pada biru. Sawan. Ngajarin anak udah ada ilmunya nya. Babanya bilangin. Ini kadang zaman sekarang laki kadang gengsi. Ngaji kagak, sama ustaz ada gede kagak pernah nyampur sama orang yang soleh yang ibadah. Anak lahir, bininya baru lahiran, kata bininya, bang tuh ajanin anak itu udah metos itu tuh, udah kuat, ajanin itu. Apa kata lakinya? Lah, lak-lakan gue lagi gatal banget ini. Mata gue lagi kotok-kotok ayam, siapa kayak ponakan itu sana. Ya ilah hati lo ngajarin anak nguliin orang. Ada di sini laki yang begitu, ngajarin anak nguliin orang. Tukar tambah punya laki yang begitu, nya. Belum ngaji makanya. Nah makanya kewajiban seorang orang tua yang kedua ayu adibahu, kita didik anak. Kenapa diikomakan di kuping kiri dan diajarkan di kuping kanan? Agar seorang anak mengenal Tuhannya. Kita tanamkan ilmu agama terlebih dahulu. Karena zaman sekarang mohon maaf, kita didik anak jangan hanya pinter doang nyaji. Pinter belum tentu benar. Tapi kalau bocah benar, insya Allah pinter. Kalau bocah pinter doang, ujung-ujungnya minter-minterin nyanya mulu. Udah makan, ngakunya belum. Nyanya naruh duit di kempek hilang. Ditanya, lah ini bocah sekarang. Makanya didik anak yang pertama kita tanamkan ilmu agama terlebih dahulu. Makanya ketika diazankan seorang anak kita, agar anak kita mengenal Tuhannya. Kita tanamkan ilmu agama terlebih dahulu. Karena anak tergantung orang tua. Maafil aba, maafil abna. Apa yang dilakukan oleh orang tua, bahkan dilakukan, dicontoh oleh seorang anak. Babanya kalong, anaknya kampret. Babanya nyolong, anaknya nyopet. Kagak ngaso-ngasonya, kagak boleh ngeliat barang geletak. Orang lagi kulku, apa ditanya. Nyaji, ini piring kagak pakai, dibawa pulang, cuma bocah. Ini berapa yang begini? Makanya kita didik anak yang terutama. Apalagi kalau dibutuhkan kita masih ada ulama, masih ada guru yang ngajarin alif-alifan, ngaji lekar tuh bahasanya. Kita masih bersyukur kalau dibutuhkan kita, di kampung kita ini masih ada ustadz, ada seorang guru yang telaten ngajarin anak-anak kita alif-alifan. Ajan udah ya. Terus ini. Ajan dulu dah. Kita break ya. Mana? Ya ayo. Boleh nih minum boleh ya? Ya udah beat dulu ya, tap dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak enak mana bening banget ini. Terusin. Sediri lagi deh ya. Ini sampai jam berapa biasanya Ustaz ya? Maghrib, Isya. Sampai Isya. Berarti udah banyak penceramah sini yang mati ya dia. Ceramah sampai Isya. Kelang upil. Sampai mana tuh tadi?
Kalau kampung kita masih ada seorang ulama, seorang guru yang telaten mengajarin anak-anak kita mengetahui huruf-huruf Al-Quran, kita kudu bersyukur. Kalau di kampung kita masih ada yang guru ngajarin lekar, insya Allah kampung dijauhkan dari segala musibah. Makanya jangan macam-macam sama guru. Makanya guru alif-alifan itu doanya rada manjur nyaji. Makanya di singkatannya alif fathah a amplopin. Jangan ngaji doang, udah ngaji doang nanya mulu. Biasanya nenek-nenek kan begitu. Ustaz aja sama nanya, itu ngapa sih kalau tahiyatul pakai tunjuk pakai telunjuk nggak pakai jempol. Biasanya nenek-nenek kalau di majelis taklim nanya mulu, biasanya kagak dibayarin gitu. Bukan berarti seorang guru menjual agama. Makanya guru saya pernah bilang, Allah yarham al-habib al-mahbub al-habib Sagab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau pernah bilang, ketika engkau dakwah, jangan engkau pengen minta dibayar. Jangan minta bayaran. Makanya kalau ceramah, kata guru saya, minta bayaran itu nggak boleh. Haram. Nggak boleh. Nggak boleh. Kurang bagus. Kalau ceramah itu minta bayaran itu nggak boleh. Tapi nggak boleh lagi ngundang ustadz kagak. Nah, itu begitu. Kenapa? Sebab kalau kita ke pasar tuh nenek-nenek kalau belanja di pasar di pojokan ada namanya WC umumnya. Kalau bahasa orang kita kan kalau kita berak kan berak 2.000 nyaji. Berak 2.000. Kalau kita berak-berak berapa duit? Ini pikirin. Dan situ aja udah pikirin dah ya. Makanya kalau urusan tanaman ilmu agama, kalau kita ngaji urusan agama, kita jangan pernah hitung-hitungan sama guru. Kita tahu huruf alif lempeng itu barokah dari ajaran seorang guru. Kita tahu huruf wawu melengkung, amalam alif rada keblebet, itu barokah dari ajaran seorang guru. Makanya kalau dibutakan kita masih ada guru, masih ada ustadz, masih ada ustazah, sejahterain hidupnya. Makanya yang pada ngaji nih, ibu-ibu kali di rumah ada beras-beras nggak kepake, anterin ke rumah guru. Itu begitu kudunya, minta berkahnya. Kali nenek-nenek di sini butakan sini, habis pulang ngaji ada duit-duit nggak kepake, anterin ke rumah guru. Ini kadang kagak sama guru kutak banget. Tahu kutak pelit, kontol pelit, bola kuning, tunggir muatan kuning, muatan matang emod. Gua ilaha illallah ngaji bertahun-tahun, abong kali setahun sekali lebaran. Ini lebaran punya grup WA. Kok ini kita kapan lebaran ke rumah guru ini ya? Mau saja ini ya? Nggak tahu lah, kira-kira tanya Caji Anono. Bisa ke malam Senin dah ya? Ya udah malam Senin ini kira-kira buat apa ini ya? Karena begini coy ya, lagi pada begini mah kadang kita ya, mumpung orang lagi banyak banget ini. Bagaimana besok kita lebaran rumah saja kita tabungan arang goceng-goceng. Ya. Lebaran ke rumah guru, tabungan arang goceng. Berangkat ini rombongan. Ini cek udah dikumpulin sini, kita kira buat apa nih ya? Nggak ada kue corot, tinggal berapa anu buat toples tahu dan yang gue bawa ada ya. Udah ada kue geplak sih ono, cuma udah bulu ke separuh dong ya, nggak apa-apa kita bungsul dikit mana sebelum kita ngemplang kagak. Berangkat sono pede banget, bawa kue corot cuma setoples doang sama kue geplak 3 biji. Rombongan nyampe ada kali 43, 44 kali main kuntet. Assalamualaikum. Ustazahnya keluar gurunya, waalaikumsalam. Ibu pada nyampe, ya Allah guru, maafin saya. Kalau saya ngaji mana agak benar. Kalau saya salah, kan begitu. Orang kalau lagi nangis dari ngomong, dan tak lah kagak rayang-rayang. Yang namanya atu yang depan. Ninggalnya yang lain pada ngikut, bantuin. Yang lain lagi pada lata-lataan banget. Yang teman depan yang lebaran sama gurunya minta maaf, nangis. Yang lain pada ngikut, lataan. Ya guru saya juga minta maaf juga. Kemarin-kemarin tior aja sama guru. Maafin ya, maafin lahir batin. Ninggangnya, itu rombong majelis taklim lebaran ke rumah ustazah, rumah gurunya. Nangis sampai sejam. Ninggangnya kampungnya kocak lapar. Maka segala nanya sama guru kita, ustazah, kemarin saya lihat perasaan itu ada nyala-nyala itu di anuan. Di piring apa nih tuh ya, kayak manisan kolang kaling kayaknya legit banget itu dikeluarin sama ustazahnya. Namanya ustazah kan begitu menerima tamu, namanya muri-muri pada lebaran dikeluarin tuh kolang kaling, dikeluarin kue geplak, dikeluarin kue talam, macam-macam udah, kue rengginang macam-macam udah, kue duit-duitan ya, kue kembang ros ya, semua udah gitu lagi. Muridnya makanya punya keketek, emang tabungan orang goceng, amplop gue tipis ada lemen-lemen apa aja digogarosin. Ustazahnya ngeluarin kembang ros dimakan, udah gitu harus bari kongkol lagi. Cek, ini sanu mana ya? Nggak kelihatan ya? Iya, kalau kita udah WA, agak bersebelah sini. Oh iya, yang atu lagi molok apaan? Kolang kaling. Dia cek mana ya? Mana itu ya? Mana itu udah bilang pada dari abis asar kita bilang ya bahwa kita mau lebaran sama guru ini.
Gua ulah ninggangin tuh kembang ros, setoples buras, manisan kolang-kaling, habis kepolok semua. Padahal lebarannya oman goceng-goceng. Bu, kalau urusan kita materi kepada ulama, kepada guru, jangan hitung-hitungan. Karena ustazah kita, guru kita dulunya belajar Allahumma emang setahun 2 tahun kan kagak, dia mondok di sana. Yang namanya ketika lagi nuntut ilmu mondok, yang namanya mandi, ngantri, makan ya sudahan. Bener, jauh dari orang tua, perjuangan untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Nih guru-guru kita, masya Allah perjuangannya. Nah nih kita sebagai murid, tibang dengerin dikasih ilmu sama guru-guru kita, abong sama duit kutak-kutak banget. Jadi itu bagi-bagiin dah. Emang kalau saya di mana nggak di mana nyaji, kalau lagi ceramah, kalau masih apa makan makanan dikeluarin, emang tuh saingan terberat saya. Biasanya kalau lagi saya ceramah, kue-kue dikeluarin, biasanya saya jadi ngain. Ini kue apa nih? Pisang batu, pisang apa nih? Kue apa mama ini? Nonton nih. Masya Allah. Nih bu, ini berkah banget ini Bang Kiki ini. Masya Allah. Di barokah orang yang kalau rajin duduk di majelis taklim, nih buktinya nih bu. Orang yang sering duduk di majelis taklim, rezekinya berkah. Mana buktinya tuh? Tuh ya. Tuh ada kue tuh ya. Ada kue unti, kue apa nih tuh? Ada pisang, kue talam, kue pisang, tuh kue apa lagi? Kue unti, kue apa itu? Ada jeruk. Coba kalau kita agak ngaji, agak datang kemari, silaturahminya kagak lah, buru-buru kita dapat jeruk. Emang jeruk kita belanja dulu kalau kita pengen di sono ya, di pasar emang sekilo 16.000. Bener. Kalau sini kan tinggal molok doang, ada pisang, tuh ada lengkeng. Ini berkah orang kalau sering duduk di majelis taklim, makanya ngaji bu. Kalau anak pengen rajin ngaji, emak babanya kudu rajin ngaji. Kalau kita pengen punya anak rajin ibadah, emak babanya kudu rajin ibadah. Ini kadang orang tua didik anak, emak babanya kayak calo. Tahu calo? Ayo bang, pulau gadung bang, pulau gadung. Orang pada nangkring, pulau gadung nyampe di sisi juga dia. Hidup anak diomelin, tong ngaji, tong sembayang. Emak babanya lagi berebut remote depan TV. Ini berarti emak babanya calo. Kalau kita pengen punya anak yang rajin ibadah, emak babanya juga kudu rajin ibadah. Tanamkan ilmu agama terlebih dahulu. Jangan sampai kita mendidik anak kalah sama orang-orang tua dulu. Orang tua dulu nggak mikirin didik anak, lu bolo amat, lu mau dapat SPDI ke, mau SAG, MBA atau dokter Andes, nggak mikirin ke situ. Atau orang tua dulu didik anak, yang penting lu bisa ngaji. Tuh orang dulu. Tuh orang dulu didik anak begitu. Bu, lu mau kuliah ke mau kagak, emang kagak gablet duit, tong gua. Yang penting lu ngaji yang rajin. Syukur-syukur ketika gua meninggal, lu yang bacain Yasin. Kan enak. Kita kepengennya ketika kita meninggal, siapa yang bacain Yasin? Makanya punya anak 4, sisain yang rada bego. Yang semuanya pinter. Biarin abang-abang yang rada pinter, yang lagi sekolah di Amerika, yang atuh lagi kuliah di Swedia, yang macam-macam di sono, sisain atuh yang rada bego. Apa kata si bego? Lu ngapa agak sekolah, agak kuliah? Saya menjagain emak aja. Saya mah kagak mau kuliah. Yarin dah kalau emak Romana pengen mandi, saya tentengin air. Kalau emak Romana lagi meriang, yarin agoran saya sambil koyok deh, saya tempelin misalkan imun-imunan yang bagaimana nih si bego. Dibeliin motor godek, dibeliin HP yang godek nih si bego. Ini si bego nih nggak nyanya pas habis asar meriang menggigil. Apa kata nyanya? Oh, meriang diambilin tuh puyuson. Kalau zaman dulu manggilnya puyuson ya. Sekarang aja namanya balsem. Diambil, dibore-borein. Meriang, menggigil, dioles-olesin, ditunggirah, diketekah, dimun-munananya. Ini enggak buatan banyak habis sebotol. Ini enggak emaknya kurang asep nepuk. Ini si bego nih. Ini enggak nanya teriak lagi. Mak panas tong, mak panas. Dengan nih bocah yang bego ngambil payung. Orangnya panas, nih si bego. Tapi ketika si bego ditinggal mati oleh orang tuanya, siapa yang bacain Yasin? Si begonya. Abang-abangnya di Amerika emang pulang, kan kagak. Soalnya dia belajar wajah kenal doang bahasa Inggris. Boro-boro dia ngerti tajwid. Si bego yang bacain Yasin. Dibaca nih si bego, dia yang bernyanyi Yasin pertama, orang tuanya lagi sakratul maut. Apa dibisikin oleh anaknya si bego? Asyhadu alla ilaha illallah. Maknya nyebut asyhadu alla ilaha, tuntun la ilaha
illallah. Si bego yang nompo kupingnya. Lah abang-abangnya di Amerika nih yang pada pinter, kagak pulang, kagak nyaksiin nyanyi lagi sakratul maut. Pulang nih abangnya dari Amerika. Yang ngaji kagak apa kagak. Sama guru emang kagak pernah dia kagak ide-ide namanya baca Iqra, baca tajwid, baca Al-Qur'an. Diomelin bapak gedenya. Datang lu pulang. Iya. Ya bagus deh namanya lu inget sama orang tua, emang nyalur tadi ninggalin habis johor. Udah lu ngambil wudhu sono, lu baca Yasin. Mingguan nih yang abang yang rada pinter nih dari Amerika di melongo. Kagak pernah ngaji, ngambil RU2 aja dia bingung. Dihidupin keran. Apa kata abang nih yang rada pinter? Nggak pernah ngaji. Kalau kata abangnya begini, pas ngidupin keran. Ini gua ambil wudhu, tunggir dulu, apa mun-munan dulu ini ya? Orang agak pernah ngaji. Coba kalau ngaji, diajarin sama ustazah kita. Furudul wudhu isitatun al-awalu an-niyatu. Diajarin rukun-rukun wudhu. Karena nih abangnya emang dari masih kecil langsung dioper sekolah ke sono Amerika, nggak pernah ngaji. Boleh jadi ngambil wudhu jadi keder. Ninggal kebuatan bingung, dia ngambil wudhu antara pala sama tunggir. Bingung semuanya dikelomok-kelomoin. Bingung nggak badannya lepek, kata babajinya, udah ini bocah kecemplung di comberan mana ini. Ninggangan tuh bocah, idep banget diomelin bapak gedenya. Udah lama amat tuh ngambil wudhu. Udah nyalu ilok abang udah ninggal. Sampai baca Yasin, sampai lu kagak mau. Dan lu ambil Yasin. Diambil itu surah Yasin. Yang dapat hadiah dari tetangga yang habis 40 hari. Diambil di Giswar. Orang dulu kan manggilnya Giswar ya. Diambil. Emang bocah gak pernah ngaji. Pas dikebet itu surah Yasin yang dapat hadiah dari dibagi-bagi di Majelis Salim orang acara 40 hari yang namanya surah Yasin yang dibaca sama abangnya ini nggak pernah ngaji, yang dibaca bukan ayatnya tapi latinnya. Namanya Yasin latinnya dibaca A-nya rada banyak, I-nya rada banyak. Apa kata abangnya nih dari Amerika? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Asin. Ya asin. Minggu kan nyanyi kalau jadi mati. Beli motor, tambahin air dong. Orang asin. Nih, makanya tanamkan ilmu agama dulunya. Orang dulu didik anak. Lu nggak perlu jadi dokter, lu nggak perlu jadi SPD, yang penting lu bisa ngaji, bisa ngaji. Diajari sama orang tua-tua dulu zaman dulu, bocah dulu biar kata ngaji, gurunya galak, digeblokin mulu, diempos mulu. Bener, besok ngaji lagi, tuh bocah dulu. Walaupun dia pulang ngadunya, lu ngapa lu pulang ngaji nangis? Digeblokin sama guru, dibingkat batang leher kita. Lu nya bego. Tuh. Kagak di alam bocah dulu. Coba bocah sekarang. Apa lo ngaji? Sampai nangis begitu. Ditabuk sama guru. Lah, songong amat guru lu. Gue yang ngempanin lu dari masih kecil, udah gede digeblokin sama guru lu. Liatin guru lu. Gua laporin polisi milenium. Gua ilah, makanya guru zaman sekarangnya beban moralnya. Kita sebagai guru nih, sebagai ustazah nih, anak bocah, anak orang kita didik keras. Emang zaman sekarang nototin orang gope. Emang kagak boleh colek apa-apa, dikit-dikit polisi. Boleh jadi zaman sekarang guru banyak ditangkap. Makanya bocah sekarang boleh jadi mentalnya mental emot tempe. Kenapa? Buatan di alam. Kadang juga kita sebagai orang tua, kadang salah didiknya. Giliran sekolah doang tuh kempek baru, amben baru, bocah sampai di sekolah dianterin. Zaman dulu mah kita kagak, diongkosin jigo lari kencang banget pakai rem. Bener. Diongkosin jigo lari kencang banget kitanya, masih kecil, bener. Dulu kan sekolah impres. Sebelum impres kan SR, baru keluar kemarin SD tuh zaman dulu. Kalau sekarang namanya semester, kalau zaman dulu kan namanya cau ya. Zaman dulu kita diongkosin jigo lari kencang banget, bocah sekarang boro-boro sekolah jigo. Butakan saya, tetangga saya, anak sekolahnya dari sini ke situ, ke Paduk nyampe, diongkosin 25.000 pura-pura kesurupan. Sekolah diongkosin 25.000 tuh bocah pura-pura kesurupan. 25.000. Bocah sekarang. Bocah dulu ngapain aja nentengin air masih mau. Ngangon kambing masih mau. Bocah sekarang beli micin doang ke Paduk nyampe pakai motor. Gaget buat bocah sekarang. Makanya pentingnya pendidikan agama kita tanamkan terlebih dahulu kepada anak kita. Ini sangat pentingnya. Makanya ketika kita diberikan titipan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini karunia yang begitu berharga bagi kita. Bang Kiki udah punya anak 4. Saya udah kelancangan, saya baru 2. Bini baru 1 sih. Hah? Nah iya, kalau laki kan punya bini 1 namanya laki. Kalau punya bini 2 namanya laki. Kalau punya bini 3 namanya laki. Makanya laki punya bini 3 dipanggilnya Superman, laki yang super.
Tuh, kalau dua, punya bini dua itu laki namanya gentleman. Kalau atu namanya berarti Bang Kiki masih cemen. Masih atu. Ya, Bu. Nah, pentingnya kita tanamkan ilmu agama terhadap anak kita. Ketika tuh anak kita udah kelak dewasa, kita titipin tuh sama guru TPQ. Ustazah, ini zaman dulu. Orang dulu nitipin anak ngaji sama ustazah, ada adabnya. Sebelum anaknya ngaji, emak babanya datang silaturahmi ke rumah gurunya. Assalamualaikum, ustazah. Waalaikumsalam. Caji, ngapain nih Caji? Ya lagi lagi senggang banget ini. Begini, ada apa-apa nih? Begini ustazah. Kan saya punya anak 4, emang babanya emang lagi repot banget kali kerja, saya emang nggak kemana-mana mau lagi kerja juga, saya punya anak 4, yang satu emang rada satu, emang rada kuping rada budek, yang satu kotok-kotok ayam, jadi saya datang kemari, ini saya nitipin anak, biar ajarin ngaji, ajarin apa nih ustazah anak kita, bagaimana tata cara berwudu, tata cara sholat, biar bagaimana cara sujud, bagaimana ngirim Fatihah, bagaimana, nih ajarin nih anak saya, saya mau titipin, mau ustazah nih ajarin ngaji anak kita, nih tajwid ya, apa biar lalu mana lancar. Nih ustazah, saya ada rezeki ini tuh 4 juta. Tadi lagi nyampe mobil osbak, saya kasih mobil beras, insya Allah ada 5 karung. Itu begitu, zaman dulu. Sebelum nitipin anak, babanya nyampe, bawa beras 5 karung. Sepi. Kalau punya murid yang begitu tuh orang tua, jangan banyak-banyak, 15 biji aja. Saya yakin ustazah gemuk. Lah ini bagaimana ustazah mau gemuk, ustaz mau gemuk, punya anak murid 60, malam Senin giliran bayaran, udah itu gerimis lagi teduh. Itu anak muridnya pas bayaran, pas malam Senin, assalamualaikum mana Pak Sebat, assalamualaikum. Disautin sama gurunya, waalaikumsalam. Nih guru saya mau bayaran, alhamdulillah nih guru bayaran 1.000 beli 5. Bayaran 1.000 beli 5. Boleh jadi tuh ustazah sama ustaz kagak gemuk puntet-puntet, boleh jadi tuh ustaz orang bayaran 1.000 beli 5 tuh murid. Boleh jadi tuh ustaz kentut pegangan tiang, kurang vitamin A dia. Bu, kalau urusan agama kita kudu royal, kita sejahterain ulama kita sejahterain guru-guru kita agar agama berjalan. Jangan sekolah doang, kempek baru, amben baru, pet baru, bocah dianterin. Giliran ngaji tuh bocah kayak kebo, berangkat pulang kayak kebo. Agak dianterin menyanya, manan songkok udah pada betiin kayak payah matang di puun. Agak dibeli-beliin menyanya. Udah gitu pakai baju koko udah pada kodokan. Kancing udah pada kipak. Agak dibeli-beliin menyanya. Ampe ikro dikebet langsung halaman 6. Agak dibeli-beliin menyanya. Ini kadang bu anak kita giran ngaji kita nggak perhatiin. Zaman dulu saya masih ingat saya ngaji nih. Saya pulang masih dites lagi sama bapak saya. Ngaji apa lo tadi? Sifat-sifat 20. Coba lu baca, di gua simak. Tuh zaman dulu, zaman sekarang kagak. Emang orang tuanya pada tior aja. Hidup ngomel, ngaji lo. Ya kan? Pas pulang aja bodoh amat tuh anak mau kemana kek. Zaman dulu ketika saya pulang ngaji, masuk lo kamar, keluar dari kamar, patah kaki lo. Jangan nonton TV mulu lo. Zaman dulu, bocah sekarang susah dilarang. Kenapa? TV-nya, filmnya udah masuk ke kamar. Bocah sekarang umur 6 bulannya udah megang handphone. Sampai nenek-nenek dibutakan saya umur 80. Lagi beringsang aja ngomong sama cucunya. Apa sih Wak, lu beringsang aja? Apa lo gue ngebet-bet ini, apa kuota gue habis? Dia nenek-nenek 80 tahun. Lagi hidup-hidupan beli kuota. Ini zaman sekarang. Boleh jadi orang sekarang gara-gara handphone teknologi kecanggihan, boleh jadi majelis taklim sepi. Apa kata orang-orang zaman sekarang, ngapain ngaji? Capek-capek, jalan kaki, betis pada kelang. Minggu ngaji sama di YouTube aja deh sini. Boleh jadi, makanya kagak langsung nanya mulu. Nanya sobat tinggi lagi. Nanya kagak mulu. Ustaz saya mau nanya apa? Saya ngirim Fatihah tawasul kepada kongkong saya. Kira-kira tawasul saya nyampe apa kagak? Dijawab mau saja. Lu mau nanya apa mau ngetes? Ya kata begitu mau saja. Emang lu kapan ngirimin Fatihah? Tadi sih habis Isya. Di sekarang jam berapa? Jam 10. Terus Fatihah lu kirimin nyampe lagi nggak lu baik lagi mau lu? Kagak. Namanya Fatihah berarti nyampe. Kalau lu nggak percaya mati. Udah begitu aja udah. Nih orang zaman sekarang gara-gara belajar kagak ada gurunya, makanya nanya-nanya yang kagak-kagak mulu. Segala atahiyat ngapa sih Ustaz? Itu pakai telunjuk nggak pakai jempol, pakai kelingking. Lagi jelek pakai jempol, atahiyat wa asyhadu alla ilaha illallah. Wih, Allah mantap. Nih zaman sekarang yang kagak-kagak mulu, apalagi zaman mohon maaf aliran-aliran zaman sekarang udah macem-macem. Ya Bu, makanya tradisi hakikoh begini ini kita kudu pelihara. Dibutakan kita kalau masih ada begini pelihara.
Karena dibutakan saya no harapan indah, mohon maaf Bu, haul aja udah jarang. Padahal manfaat haul itu manfaatnya banyak. Pertama, mengingatkan kepada anak cucu-cucunya biar pada kenal, biar pada idep ngirimin Fatihah buat uang amangkong yang udah pada meninggal. Karena zaman teknologi kecanggihan sekarang sehingga ajaran-ajaran ulama terdahulu, orang-orang tua dulu hampir keusak. Makanya kalau di sini dibutakan sini masih ada tradisi seperti ini. Tadi dibacakan suratul Yasin, jantungnya Al-Qur'an, dibacakan tahlil dan tahmid, dibacakan kisah maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemuanya itu agar kita mendapatkan keberkahan. Syukur-syukur kita kelak di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ini. Terus saja, udah lapar banget ini. Pendidikan agama, orang zaman dulu biar sembari masak, biar ngayun-ngayun, diajarin agama. Orang dulu kalau lagi ngayun anak, selawatan enak. Wujud hidam bako mukhalafatul. Tuh zaman dulu. Tuh zaman dulu sembari nolak api. Zaman dulu tuh diayun lagi, tuh bocah nangis, saya diganti lagi sholawatananya. Utub Qurabani wal arifil samardani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. La ilallah, la ilallah. Tuh bocah dulu. Nenek-nenek zaman dulu didik anak begitu. Zaman sekarang kagak bisa asal, anak baru meletos masih pada merah, nyetel sound system. Nyanyi deh tuh disetel lagu MP3. Kemana, 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 ku harus mencari di mana. Nih ngomong tuh bocah udah gede ngayap mulu. Agak pulang-pulang, orang dicanyiin aja masih kecil. Tuh, makanya pembelajaran orang-orang tua dulu, masya Allah. Nih nyaji, ya nyaji ya. Zaman dulu kita didik anak, masya Allah. Ngapa-ngapain aja juga, kegiatan anak juga diperhatikan oleh orang tua itu zaman dulu. Makanya ada bahasa begini, Tong, lu harus jadi orang hebat, biar baba lu pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu jadi orang sukses. Itu begitu. Kayak Baba Haji Sidik, Tong, lu kudu sukses, bagian baba lu jadi tukang ngasah bendo, suku-suku lu punya pabrik bendo, tuh begitu. Tuh Baba Haji Sidik, kayak Baba Haji Sidik kalau pegang golok serem. Yang penting tegan, apalagi kalau nyaji buatan doa, masya Allah, masya Allah, lama klik banget orang-orang dulu. Makanya orang tua dulu didik anak nggak harus pinter, yang penting pada bener. Makanya orang tua dulu biar katanya bego pada berkah. Kenapa dikata bego pada berkah? Ini orang dulu. Makanya pada meninggal, pada ninggalin banda, ninggalin tanah yang 500 meter, yang 1000 meter, yang 1 hektar. Lah kita yang ditinggalin banda, jangankan nambahin, jagain aja agak bisa. Iya. Kadang orang tuh masih lagi sakratul maut dibisikin, mana yang pertama, Mbak, giri mana giri? Dia emang babanya lagi sakratul maut. Masih nanyain giri aja. Ini yang begini namanya dipanggil anak samber. Wah, tuh. Dua ilaha illallah nyalah buat hambur dedek. Emang babanya lagi cengap-cengap masih nanyain giri. Pas babanya meninggal, baru sehari 2 hari tahlilan. Meninggal apa 7 hari, pas 7 hari sedekah, meninggal anak pertama, anak bontot kagak pernah nanya. Mukanya merengos saja. Kenapa? Orang yang laki, anak pertama akal rada banyak. Cerita ada adik-adiknya begini, lu biar pada tahu. Dulu kan Baba sebelum meninggal, nih gua kan udah lahir paling pertama, Baba punya utang sama Nyaji Anu no. Terus punya utang Baba Haji Anu. Jadi begini, orang yang tanah samping dekat Peliun itu udah ukuran kita jual. Itu urusan gue itu, gue yang tahu dah urusannya. Padahal itu akal-akalan abang pertamanya aja. Yang namanya bagian tanah, abang pertama paling banyak. Bingung nggak buntut, lagi ngempet, ngomong kagak ketinggalan pojokan, tinggalan dikit, tritipan, dekat Peliun. Pas pojokan comber, sambil belak kiri, kuburan uangnya. Ya ilah mongo aja tuh bontot, apes jadi bontot. Makanya bontot, kalau habis bagian warisan dapat dikit sama yang anak pertama, yang dapat rada banyak kan. Makanya zikir juga nadanya rada lain. Anak pertama dapat bagian hartanya rada banyak, zikirnya enak dia merdu. Lah ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Enak merdu. Anak bontot kebagian orang dekat tanah Peliun. Wah, ilaha illallah. Orang bagian saya comot. Boleh jadi dia zikir sembari ngancem.
Tuh, makanya kita tanamkan ilmu agama kepada anak kita itu sangat pentingnya. Maka kita doain nih mudah-mudahan putar dari Bang Kiki, mudah-mudahan Muhammad Gias ini mudah-mudahan kalau dewasa nanti menjadikan anak yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah begitu aja dehnya ya. Kamu kalau orang pada lapar lagi, belum pada sembahyang lagi Bang Koya. Ya kalau Romana masih penasaran ya undang lagi. Kalau agak jangan, emang sama adanya begini ya. Tadi gue datang kemari pakai baju mereneng-mereneng begini karena minjemannya sama tetangga saya. Saya datang kemari bagaimana ya akal-akalan nyari makan. Abang pulang dari sini, lo Romana tau kan kagak keisi ya begitu ya. Ya begitu Bang Kiki ya namanya saudara. Tapi alhamdulillah tadi saya dari Tangariwang dari Kampung Bogor saya mau nebak langsung ke bengkelnya Bang Kiki. Alhamdulillah langsung dikasih tasbih, langsung dikasih cincin ya. Nih pulang dikasih golok sama kagak nih bawa sini kayak begitu deh ya. Iya, Romana kalau golok Romana kan susah dimakan dah kali namanya golok kan ini namanya jajanan awet kali gitu namanya di mana di sana apa kita nebang-nebang punan rengas apa-apa di sana kan begitu buat nyangin ayam kuluk apa-apa kan gimana kan udah juga namanya ya kalau punya bendo kan begitu dah. Ya intinya begitu dah. Ini sama datang kemari sama silaturahmi aja sama orang tua saya nih Bapak Sidik kemarin-kemarin cuma saya ngimpleng di YouTube-nya doang. Ya Allah, saya ingat jadi almarhum bapak saya udah meninggal. Jadi saya ininya kalau nyanyi pada tahu saya anak yatim. Anak yatim. Agak ngasih tahu doang. Anak yatim. Ini kan masih bulan Muharram ya. Karena kata saja begitu. Muharram itu ada kalau bahasa butakan orang Betawi, lebarannya anak yatim. Kata Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan di mana Allah memuliakan. 3 rada beruntun, 1 rada ngingsal. Yang pertama bulan Rajab, yang kedua bulan Sya'ban, yang ketiga bulan Ramadan, yang terakhir yaitu bulan Muharram. Makanya ibu-ibu kalau di rumah dikasih rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita santuni anak-anak yatim, ada fakir-fakir miskin. Karena sedikit banyaknya rezeki yang dititipkan oleh Allah kepada kita, itu masih ada hak orang lain. Udah begitu aja ya. Anak kesoreannya gitu. Ya, kalian doa harus aja dah doanya dah. Apa doa? Doa makan. Doa makan. Jadi intinya saya pesan begininya. Intinya begini, udah nenek-nenek ini udah pada tua ya. Udah pada tua pegang tasbih ya, jangan malam minggu Romana nenek masih beringsanya pengen nongkrong sono kemari nenek masih hidup pakai tanah lepis hari Minggu pengen kapri dia pengen olahraga kemana-mana. Nah nenek udah tua udah 80 tahun dia main udah kemana-mana aja main tanah training bagaimana bukan apa-apa diam aja di pinggir jalan. Jangankan orang medi aja gedeg nih ya. Tuh makanya kita pegang tasbih, kita banyakin zikir ya Bu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita doakan untuk Ananda Muhammad Gias, putra yang keempat dari Kakanda Muhammad Rizki. Mudah-mudahan kalau dewasa dan menjadikan anak yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mempunyai keturunan anak yang solihin dan solihat, dan mudah-mudahan pada dewasa nanti menjadikan anak yang hafal Al-Qur'an dan ayat suci Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala. Dan para almarhum wal marhumat dari sahibul dan keluarga kita yang sudah pulang ke rahmatullah, kelak dewasa mudah-mudahan Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah lapangkan segala kuburnya, dan di mana makom pun jadikan raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan kita yang punya hutang, mudah-mudahan pulang dari majelis keberkahan, mudah-mudahan hutang kita biar kita bisa bayar. Dan mudah-mudahan kalau namanya hutang jangan dipikirin, namanya hutang kudu dibayar. Mudah-mudahan pulang dari majelis yang penuh keberkahan, mudah-mudahan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah وبدعاء صلاة الفاتحة وبمن نزلت عليه الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا الرحمن يا دافع البلاء يا الرحيم ربي دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Taqabbal ya karim. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Doain Bu ya biar saya sehat pulang dari sini saya langsung berangkat lagi ke bandara. Terus besok paginya saya langsung ke Kalimantan Bu. Habis dari Kalimantan 2 tempat saya langsung ke Riau. Habis dari Riau saya langsung berangkat lagi ke Kerawang. Habis dari Kerawang langsung ke Jagakarsa. Doain Bu ya. Itu juga kalau ada yang ngundang ya Bu ya. Doain biar saya sehat Bu ya. Makanya dari istilah kata begitu, jalan-jalan ke Pondok Ungu jangan lupa pakai getek. Paling enak orang yang berilmu pulang-pulang nenteng
Besek. Ya begitu deh kalau ada ya. Kalau nggak ada bagaimana kita Bang Kiki usahain juga. Mumpung masih sore kali masih dapur bagaimana masih ada namanya begitu ya. Namanya makan makanan kali ada kue-kue nggak kepake deh begitu aja deh ya. Udah begitu dah ya nyaji ya biar sehat nyaji ya. Iya nyaji Ramadan kecepatannya mereneng banget ya. Doain nyaji biar sehat dan mudah-mudahan kita semua diberi pada sehat ya. Udah begitu dia. Ya hadan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.